Nazriel? Oh, suaranya gak ada. Kalau di saya nggak kedengeran, nggak tahu di teman-teman yang lain kedengeran nggak? Di saya Kelas terdengar Bu. Dengar. kedengeran Bu, Hmm? Kok apa suara saya yang hilang terdengar ya? Bu. Jelas kok Bu suaranya. Di semuanya terdengar. Oh, di saya yang nggak terdengar nih malahan. Nah, nah ini ada suaranya, tapi suaranya kurang jelas. Mm-mm. Ini lagi bisik-bisik kali ya? Eh, Halo, apakah suara Ya, terdengar? nah baru-baru Cek, cek. udah terdengar. Ketiga. Iya, udah Cek, kedengeran. cek. Sudah terdengar. Apakah terdengar? Halo. Kedengeran kan? Suara saya Udah kedengeran Jril, nggak? udah Jril. Terdengar. Oh, oke. Ya, ya. Halo. Tapi kayaknya ini dari Nazrielnya Oh, ya. betul sih orang tadi ya. Hmm, kayaknya Nazrielnya nggak bisa dengar suara kita. Di stop share aja dulu Nazriel. Ya, oke. Berarti suara saya terdengar ya. Baik, oke. Maaf, suara Najila katanya nge-lag, Bu. Ya, 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 nggak apa-apa. Ya, masih Bu. Oke. Lagi barengan berarti ya? Ya, Bu lagi barengan lagi ngelayat Zulfan Bu ke Tasik. Oh, hah? Gimana lagi ngelayat Zulfan ke Tasik sambil sambil kuliah tuh gimana ceritanya? Ya, ini di rumah Nazil ya Bu di Tasik. Oh, Nazriel orang Tasik juga. Ya, Oh, jadi oke. sekalian ke rumah Nazil gitu. Maaf Ya, ya Bu. baik, baik. Nah, kita akan oke, dari saya aja. Suara saya tapi terdengar ya? Terdengar Baik, Bu. kita akan mulai ya dari saya saja. Yang lain apakah sama seperti Nazriel? Sudah membuat, sudah cukup banyak yang dikerjakan dan juga yang lain apakah sudah mencoba juga? Halo? Waduh, nggak ada yang jawab ini. Baru sampai reaktor esterifikasi. Oke, Diki. Yang lain? Yang lain bagaimana? Oke, yang lain bagaimana? Oh, nggak ada jawaban ini. Baru sampai komponen splitter. Oke, yang lain? Sama kayak Diki. Oke, ini kelasnya Nazriel semua nih ya. Kelas 2 apa nih? Atau udah 2B ya? 2A. Ini yang jawab kelas mana nih? Kelas 2B. Ada, tapi udah pada nyoba ya harusnya ya. Sekarang kita cek lagi bareng-bareng. Nah, lihat di sini. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya Bu. Sudah Udah. Bu. Oke, sekarang kita akan mulai masukkan komponen list dulu. Komponen listnya apa saja? Oh, oke, boleh. Apa saja komponen listnya? Triolein. Triolein.
Mm-mm. Terus apa lagi? Terus trilinolein. Kemana ya? Linolein. Linolein udah, trilinolein udah ada nggak? Yang itu mah harus dibuat, Bu. Terus Nah, dibuat ya jadi hipotetikal, Bu. ya komponen yang ada, komponennya ada berapa sih? Komponennya ada berapa? Ntar saya stop share Ada dulu ya. 10 totalnya. 10. Ada 10, apa aja? Tar. Ada triolein, tripalmitin, trilinolein, asam oleat, metanol, M-oleat, H2O, M-palmitat, M-linoleat, sama gliserol, Bu. Ya, yang lain setuju nggak? Setuju. Yang lain setuju. Oke, tar saya nyari file soalnya kemana tadi ya? Sebentar. Oke, saya buka lagi dulu. Ntar ya. Oke. Oh ini ada di sini. Oke, yang ada dulu berarti sebelum masuk ke hypothetical yang ada triolein, terus apa lagi? Sama, kalau yang kandungan minyak biji alpukat selain selain Asam, asam oleat, Bu. triolein apa? Asam oleat. Apa selain triolein? Asam oleat, Bu. Asam oleat ya. Kita akan masukkan asam oleat. Oleic acid. Kemana kok oleic acidnya nggak ada? Ntar, dia tuh nggak pakai spasi ya kalau nggak salah. Oke, oleic acid. Terus apa lagi? Selain itu, kita harus memasukkan apa yang ada dulu, Metanol, Bu. yaitu kandungan minyaknya udah ya. Ada dua yang harus pakai hypothetical, yaitu tripalmitin dan satu lagi tadi, Trilinolein. tripalmitin dan apa? Suaranya Trilinolein. kok nggak kedengaran ya? Tripalmitin dan Linolein. Linolein. trilino. Oh, kok jelek sekali sih suaranya. Nggak keluar. Oke, suara saya kedengaran ya? Kedengaran nggak Terdengar, Bu. suaranya? Terdengar, Bu. Kok suaranya yang kalian jadi hilang lagi? Oke, apakah suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Oh, nggak bisa pakai headset ya? Oke, oke, baik. Saya share lagi ya. Nah, oke, berarti satu lagi apa? Oleic acid. Terus kemudian kita harus masukin apa lagi? Yo, apa lagi? Metanol, Bu. Metanol. Terus apa lagi? Metil oleat. Hmm.
Metil oleat. Oke, betul. Terus apa lagi? H2O. H2O. Oh, ya. Terus apa lagi? Apa lagi di soalnya? Gliserol, Bu. Gliserol. Hmm, ini ya, gliserol ya, yang bawah. Terus apa lagi? Metil flamitat, Bu. Metil palmitat. Ya, terus? Metil linoleat, Bu. Oke, betul. Terus? Udah? Ada lagi nggak? Sudah, Bu. Udah ya. Sekarang kita akan tambahkan hypothetical. Hypotheticalnya, ini pilih hypothetical, kemudian create and edit hypo, kemudian kita masukkan new hypo di sini. Oke, ada senyawa apa saja? Tripalmitin sama trilinolein, Bu. Tripalmitin ya, dan trilinolein. Oke, kita masukkan di sini. Tripalmitin. Yang diketahui apa? Tambah lagi satu lagi ya. Satu lagi adalah MR. trilinolein. Oke, tripalmitin yang diketahui adalah MR sama boiling MS sama point. boiling point. oke. Tripalmitin MR-nya berapa? 807,3, Bu. Ya, terus apalagi yang diketahui satu lagi? Boiling point. point. Boiling point-nya berapa tripalmitin? 759,8. 759,8. Oke, sekarang trilinolein. MR-nya 879,3, Bu. 9,3. 879,3. Kemudian normal boiling point-nya 816,5. 81. 6,5. Ya, terus sudah ini kita apain? Estimate unknown ya. Perkirakan sehingga data-data lainnya ada. Kemudian kita add satu-satu. Add, ininya juga kita add. Maka sudah masuk semua ke sini. Lalu kita pilih fluid package-nya. Apa fluid package-nya? NRTL. Kita pilih NRTL. Kemudian masuk ke simulasi. Ya. Masuk ke simulasi di sini. Baru kita akan kerjakan. Alatnya ada apa Recording in saja? progress. Alatnya ada apa saja? Dimulai dengan apa? Coba lihat di soal. Dimulai dengan apa? Pompa, Bu. Hmm, Kita lihat soalnya ya. Ini ya. Di sini. Apakah sudah terlihat slide-nya? Terlihat, Bu. Waduh, lemes banget itu. Kenapa? Lagi puasa ya. Suaranya lemes banget. Oke nih, kita lihat di sini. Ini ada minyak biji alpukat. Minyak biji alpukat itu isinya apa? Isinya ini. Ini 4 isinya ya. Kemudian kalau reaksi biodiesel kan trigliserida, ada 2 reaksi ya, esterifikasi, asam lemak bebas plus metanol menjadi FAME, di dalam hal ini
asam lemaknya asam oleat menjadi metil oleat plus air. Kalau esterifikasi hasil sampingnya air. Kalau transesterifikasi trigliserida ada triolein, tripalmitin, trilinolein plus metanolnya ada 3 karena secara stokiometri dia membutuhkan 3 ya untuk memutus asam lemak yang isinya satu ini adalah 3 olein. Jadi butuh 3 metanol, jadi ini reaksinya. Jadi ada 2 grup reaksi, kemudian di sini pakai apa direaksikannya? Ada yang pakai metanol. Semuanya pakai metanol sama ya. Lalu laju alir minyak biji alpukat sekian dipompakan, kemudian dipanaskan sampai suhunya mencapai sekian. Ini suhu reaksi esterifikasi, lalu minyak biji alpukatnya diumpankan ke reaktor. Jadi, ada sekian lajunya, diumpankan sekian. Jadi, kalau diumpankan, dipanaskan, mau masuk reaktor, pakai apa? Pakai? Heater. Pakai heater, ya bisa pakai heater. Kenapa? Karena di sini suhunya di sampai 50 derajat Celcius. Kemudian masuk juga di sini apa? Ini ya, metanol ya. Di sini ada metanol. Metanol juga masuk, kemudian metanolnya di sini ada komposisinya 90%, dipompakan dengan beda tekan sekian, hingga suhu mencapai sekian, lalu metanolnya masuk ke dalam reaktor. Ya, jadi ada 2, ini terpisah. Di sini tidak dituliskan harus kayak gimana masuknya. Kalau di bagan hanya persiapan umpan, reaktor esterifikasi, reaktor transesterifikasi, komponen splitter, distilasi 1, distilasi 2. Jadi nggak ada model persiapan umpannya gimana tuh nggak dibuat dengan detail. Jadi sebenarnya di sini ada kebebasan untuk kalian buat komponen splitternya. Membuat persiapan umpannya. Jadi kalau saya buat tadi misalnya mau pompa, ya oke, dipompa. Kemudian karena dia perlu dipanaskan, maka dia perlu heater ya. Perlu heater. Lalu kemudian masuk ke reaktor. Reaktornya pakai reaktor apa? Ada keterangannya nggak di sini reaktornya pakai reaktor apa? Kira-kira pakai reaktor apa? Adakah keterangannya? Reaktor apa? Reaktor ideal bebas memilih, Bu. Reaktor ideal. Ada kata-katanya di sini pakai reaktor ideal? Ada, Bu. Itu silahkan gunakan reaktor ideal bebas memilih. Nah, di mana? Di bawah ya? Ya, ini dia. Silakan gunakan reaktor ideal. Reaktor ideal ada berapa? Apa Ada aja 2, reaktor Bu. ideal? PFR sama CSTR. Nah, PFR sama CSTR. Jadi ini juga bebas. Kalian mau pilih PFR atau mau pilih CSTR. Jadi nggak ada larangan. Dan jadi bisa apa saja. Misalnya mau CSTR ya boleh. PFR juga boleh. Maka kita bisa pilih, kalau saya prefer yang PFR, karena PFR konversinya lebih besar. Jadi ini kalau saya mau bikin PFR, lalu ada reaktornya 2 ya. Kenapa? Karena ada esterifikasi. 1, yang kedua adalah transesterifikasi. Maka ada 2 reaktor. Gitu ya. Kemudian reaksinya dilakukan pada suhu berapa? Ini ya, di sini ada kalau minyak, metanol dipompakan secara terpisah. Berarti kan terpisah tuh ya. Lalu dipanaskan, di sini dipanaskan sampai suhunya mencapai 50 derajat. Jadi ini adalah suhu esterifikasi. Kalau suhu transesterifikasinya berapa? Ada nggak datanya? Ada, Bu. 60 derajat 60. Celcius. 60 ya, ini 60 derajat Celcius. Oke, berarti ini saya stop share dulu. Kembalikan ke yang sini.
Oke, maka saya akan membuat di sini reaktornya plug flow. Dan di situ ada 2 reaktor. Gitu ya. Kemudian juga ada 2 aliran yang terpisah ya, yaitu metanol. Karena katanya terpisah metanolnya. Itu ya, metanol nanti akan masuk ke reaktor. Kemudian saya pilih stream dulu di sini, ada 2 stream. Ya. Oke, berarti saya akan masukkan yang pertama adalah, slide-nya terlihat nggak? Worksheet-nya terlihat nggak? Terlihat, Terlihat. Bu. Lihat ya. Oke, kita masukkan ini namanya minyak biji alpukat. Oke, ada data apa aja di minyak biji alpukat? Laju alir molar Oke, laju alir molarnya berapa? 1000 kmol per jam. 1000 kmol per jam. Lalu ada lagi nggak? Tidak Selain ada. itu, nggak ada. Nah, anggap saja, kita boleh asumsikan asal relevan ya. Jadi kita bisa anggap aja ini dari suhu ruang. Suhu ruangnya misalnya temperaturnya 30, 20 terlalu dingin ya, 30. Baru tekanannya misalnya 1 bar. 1 bar. Gitu ya. Lalu kita masukkan komposisinya. Komposisinya, oke. Triolehinnya berapa? 7,2%. Berarti 0,072 ya. Oke, terus 47,2%, Bu. 47,2, Bu. 0,472 ya. 72. Ya. Terus apalagi? Tripalmitin. Tripalmitin. Oke, tripalmitinnya berapa? 23,6. 0,236. Oke, terus apalagi? Trilinolein. Ya, berapa? 24,4. 0,244 ya. 0,244. Oh, 0,2. Oke, apa lagi? Folic acid ya? Asam orat Ya, berapa? 4,8. 0,048. Sip, sudah semua kita normalize, kemudian oke. Sehingga bisa dilihat di sini oke nggak? Oke ya, minyak biji alpukatnya. Kemudian akan masuk ke pompa. Oke, misalnya yang masuk adalah minyak biji alpukat. Masuk ke pompa. Oke, misalnya di sini. Oh, ini nanti saja dulu deh. 2 dulu. Sekarang metanol ya. Kan katanya masuk secara terpisah. Metanolnya, ada data apa saja di metanol? Laju alir molar Laju alir molar betul. Berapa? 6.000 kmol per jam. Berapa? 6.000 kmol per jam. Oke, kenapa 6.000? Apakah ada kata-kata 6.000 di situ? Ada dari rasio mol, Bu. Ada rasio mol ya, 1:6. Rasio molnya. Nah, ini maka 6.000. Kemudian kita samakan kondisi suhunya yaitu 30 derajat Celcius karena nggak ada data ya di situ ya. Betul, pressure-nya juga kita samakan saja di 1 bar. Kemudian komposisinya gimana metanolnya? 90% metanol. Sisanya air. 90% metanol berarti metanolnya 0,9. Kemudian airnya berarti 0,1 ya, karena di situ di soal ada data 90% metanol. 9, 0,9, 0,1. Oke. Ya, ini kemudian kita tutup. Oke, lalu di sini kita akan masukkan ke dalam pompa.
Maka di sini minyak biji alpukat ya. Oh, yang ininya belum kita ganti namanya. Saya mau beri nama dulu. Yang ini namanya metanol. Nih, kita beri nama etanol. Kemudian masuk ke pompa minyak biji alpukatnya ada data apa di pompa? Delta P, Bu. Delta P-nya. Oke. Ini misalnya nomor 2. Oh, ini atau nomor 1 ya. 1. Kemudian energinya ada ya. Kalau pompa kan kita beri nama Kipam. Kemudian delta P-nya berapa? 1 ya. 1 bar. 1 bar. Oke, nanti masuk dulu ke worksheet-nya. Di sini, bisa dari sana. Temperaturnya sekian, berarti ada delta P 1 bar. Berarti tekanan di keluarannya berapa? 200 kPa. 200 ya. Nah, ini sudah langsung oke. Baru kemudian dia dipanaskan sampai suhu berapa? 50 derajat. Sampai suhu 50 derajat. Kita akan masuk sini, masuk ke heater. Dipanaskan ya, inletnya adalah nomor 1. Kemudian ini heater 1 ya. Outletnya misalnya nomor 2. Kemudian di data heater apa yang perlu kita masukkan? Suhu ya. Karena kan suhunya 50 derajat. Kemudian tekanannya kita anggap tidak ada pressure drop. Oke, ini dia. Oke. Lalu kemudian kita akan melanjutkan yang bawah, yang metanol. Ini berarti gimana kondisinya yang metanol? Inletnya berarti adalah metanol. Outletnya berarti nomor berapa? Nomor 3. Lalu energinya Q, pump 2. Lalu worksheet-nya kita masukkan di sini ya. Berapa pressure keluarannya? 200 kPa. 200 karena sama ya, beda tekanannya itu 1 bar. Oke. Nah, ya, lalu ini juga metanolnya. Kalau metanolnya suhunya berapa? Apakah diketahui? Sebentar kita masuk dulu alirannya. Oh, alirannya nomor 3 ya. Yang masuk nomor 3 berarti yang keluar di sini nomor 4. Kemudian ini kipam. Kipam. Kok kipam ya? Kiha. Heater 2. Oke. Kemudian kita masuk di worksheet. Berarti di worksheet yang diisi apa? Sama ya, Temperatur tekanan. Tidak ada pressure drop, temperaturnya pengen ke 50 ya? 10. 50. 50. Oke. Ya sudah oke. Lalu kemudian apa lagi? Nah, ini akan masuk ke PFR ya? Dicampur dulu atau langsung masuk aja ke PFR? Gimana? Dicampur dulu atau langsung masuk ke PFR? langsung dimasukkan, Bu. Langsung boleh, dicampur dulu juga boleh. Itu bebas ya. Yang penting dia masuk ke PFR. Kalau data di PFR, oh tadi kita belum masukin reaksi ya? Reaksinya belum tadi. Coba balik dulu sebentar ke properties ini. Baru reaction, add ya. Baru add reaction ya. Tipenya apa? Konversi, Bu. Hah? Konversi. Yakin konversi? Eh, Ada kinetik ilustrasi? maksudnya.
Kinetik, Kinetik, Bu. bukan konversi. Kinetik, Kinetik. Ibu. Kenapa pilih kinetik? Kok yakin kinetik? Diketahui data A sama E-nya, Bu. Iya, ada data E sama A ya. Kita pilih kinetik, add. Ya, kemudian reaksinya ada dua ya. Betul nggak? Betul. Betul, berarti setnya bisa kita tambahkan di sini set 1 add set 2. Nah, set 1 dulu. Untuk set 1 reaksinya ada berapa? Ada satu. Ada satu, yaitu reaksi yang esterifikasi. Sekarang kita masukkan yang esterifikasi, yaitu komponennya adalah apa? Asam. Asam oleat, Asam oleat direaksikan dengan metanol, metanol menjadi metil oleat, metil oleat plus air. air. Ya, kita masukkan stokiometrinya. Udah stokiometri belum? Sudah. Udah, yakin dari mana Sa- yakin? balance errornya 0. Nah, Belum kita dimasukin. masukkan dulu ya. Ini, terus metanolnya misalnya kita anggap dulu. Ini, kemudian metil oleatnya produk jadi 1, H2O-nya juga 1. Iya, ini balance errornya udah 0, berarti ini sudah oke. Kemudian kita masukkan data A-nya. Berapa A-nya? 2,87 kali 10 pangkat 6. Berapa? 2,87 kali 10 pangkat 6. 2,87 kali E pangkat 6. Titik ya. Loh. Oke. E-nya berapa? 50.750. Hah? 50.750. Oh, 50.750. Oke. Oke ya. Ini sudah. Oke. Maka kita add to fluid package-nya, add set. Maka ini sudah ready. Sedangkan set yang kedua, kita tambahkan ada berapa reaksi. Untuk reaksi yang kedua yaitu reaksi apa? Transesterifikasi. Transesterifikasi. Betul, ada berapa? Ada Ada 3. 3. Ada 3. Jenisnya? Kinetik. Kinetik juga ya. 1. Ya, add lagi. Kinetik juga ya. 2. 1 lagi. 3. Oke. Kita masukkan satu persatu. Yang pertama dulu apa? Reaksi apa? Triolein. Triolein ditambah Tambah dengan metanol. metanol Menjadi jadi metil oleat. Metil oleat. metil oleat ditambah dengan Gliserol. gliserol. Kalau transesterifikasi produk sampingnya adalah gliserol. Lalu kita masukkan triolein berarti -1 ya. Metanolnya berapa? -3, Bu. -3, betul. Ada di soalnya ya. Kemudian Ada metil oleatnya berapa? 3. +3. Gliserolnya 1. Oke, sekarang masukkan A-nya. Basisnya kita samakan saja, yaitu molar concentration, lalu ininya base komponennya triolein ya. Ininya juga kita samakan aja. Kalau reaksi biodiesel tuh memang dilakukan pada fasa yang cair. Sekarang kita masukkan nilai A-nya. Berapa A-nya? 9,649 dikali 10 pangkat 5. 9,649 kali 10 pangkat 5. 5. Oke, lalu E-nya 48.981. 981. Oke. Oke, ini sudah
Sudah oke ya? Oke, kemudian yang kedua reaksinya apa? Tripalmitin. Tripalmitin ditambah dengan metanol ya. Lalu dia menjadi metil palmitat ditambah Palmitat. dengan gliserol. Gliserol. Ininya pasti sama ya. -3, metil palmitatnya 3, gliserolnya 1. Oke, kemudian A-nya berapa? 1,27. 1,1,27. Lalu Sudah, udah? 1,27. Hah? Udah, Bu. 1,27 aja. Berapa? Iya, Bu, kalau di soal Oh, ya, oke. Tuh, terus E-nya berapa? 13.300. 13.300. Oh, ya sudah deh. Di Hup. Terus yang ketiga ya. Yang ketiga kita akan masukkan komponennya apa? Trilinolein. Trilinolein ditambah dengan metanol menjadi metil linoleat kalau linoleinnya. Linoleat. Terus kemudian ditambah dengan gliserol. Kenapa? Betul ya? Betul, Bu. Betul. Oke, ininya kita masukkan -1, ini -3, ininya 3, ininya 1 ya. Oke, kemudian kita akan masukkan A-nya berapa? 3,455. 3,455. Iya, kali 10 pangkat 5. Oke. Terus E-nya 23.300. 23. Dapat jeung ongkir nang mau jeung Oke, ini udah oke semua ya. Baik, ini belum attach, di-attach dulu. Udah semua, ini udah di-attach, kemudian yang ini juga udah ready. Oke, kita akan kembali ke simulasi. Ini saya save dulu. Oke, kita akan masuk ke PFR ya. Apa yang... Oh, oke. Baik, sudah terlihat ini desainnya? PFR? Sudah, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Nomor? Yang minyak nomor berapa? Minyak biji alpukat? Nomor berapa ini di saya? Coba kita lihat. Nah, ini nomor 2 minyaknya. Metanolnya nomor 4 ya. Oke, kita akan lihat di sini. Berarti ini nomor 2 dan juga nomor 4. Ya, outletnya. Apa itu outletnya? Berarti outletnya adalah raw fame 1 ya. Raw fame 1. Oke, di reaktor esterifikasi ada data apa saja? Reaksiannya kita masukkan yang reaction set 1 yang esterifikasi. Kemudian, kalau reaktor apa yang harus kita masukkan? Dimensi, Bu. Apa yang harus kita input? Dimensinya, Bu. Dimensi, betul, ukuran. Nah, bagaimana? Apakah ada datanya?
Tidak ada data, Bu, di soal. Tidak ada data. Berarti kalau tidak ada data gimana? Bebas ya, kita Diasumsikan. tentukan sendiri asal relevan. Misalnya saya mau sembarang masukkan dari volume aja deh. Volumenya misalnya 2 aja. 2 meter kubik. Kan ini pilih 2 dari 3 data ya, total volume, length, dan juga diameter. Misalnya length-nya mau saya masukkan, karena nggak ada data juga, ya udah 1 aja. Nah, nanti masuk diameternya. Lalu yang kita cek itu apa? Yang kita cek adalah ini masih unknown delta P. Oke, kita perlu memasukkan apa? Di bagian parameter delta P-nya 0 saja, pressure drop-nya. Oke, nah ini sudah jadi langsung, tanpa kita hitung. Lalu dari sini ada data apa? Data yang kita lihat adalah reaction lalu result-nya. Nah, di sini kira-kira memuaskan nggak kalau konversinya 47,35 bagus nggak? Gimana? Bagus nggak kalau 47,35? Kira-kira udah cukup bagus nggak? Halo? Ada yang bisa membantu menjawab? Apakah sudah cukup oke? Gimana nih? Halo? Bagus nggak? Bagus nggak? Siapa yang mau berpendapat? Bagus nggak kalau sekitar 47% konversinya? Gimana? Duh, gimana nih kok nggak ada yang jawab? Saya stop share dulu. Gimana? Saya buat reaktor, lalu konversinya 47%. Udah cukup atau masih kurang? Masih kurang bagus, Bu. Masih kurang bagus. Kenapa, Tita, masih kurang bagus? Karena kalau yang bagus mendekati ke 100%. Mendekati Lebih. 100%. Oke, boleh kita coba. Karena juga nggak ada informasi ya. Jadi nggak apa-apa itu kita coba. Kita bikin yang lebih bagus lagi. Kita naikkan. Gimana caranya? Caranya kira-kira gimana? Jadi sih jadi tuh ya. Kalau kalian lihat di sini jadi. Tapi betul bisa kita tambah lagi. Caranya gimana untuk meningkatkan konversi? Caranya gimana? Kira-kira ada yang punya ide bagaimana cara meningkatkan konversi? Dimensinya, Bu, disesuaikan lagi. Betul, dimensinya bisa kita sesuaikan. Coba kita tambah ya. Menjadi 5 misalnya. Lihat berapa. Nah, kalau 5 meter kubik naik nih jadi 79%. Gitu. Coba kita tambah lagi. Masih bisa naik lagi nggak? Pelan-pelan nambahinnya. 6. Coba 6. Nah, 6 juga masih naik lagi nih. 84,83. Jadi kita bisa tambah lagi. Cobain lagi. 7 misalnya. Atau langsung 8. Gimana kalau 8? Kita lihat. Nah, 8 sudah 91%. Rata-rata minimal untuk biodiesel tuh ya 96% tuh sudah bagus ya. Lalu kita coba tambah lagi misalnya 10. Kalau 10 mau nggak nih? Reaction result. 10 masih 95%. Ini udah deket nih ya. Tapi nggak boleh lebih dari 100%. Kalau lebih dari 100% kan berarti salah ya. 11. Kita masukkan 11, maka di 11 berapa? 96,26 tuh sudah bagus sebenarnya, sudah oke. Tapi coba kalau masih penasaran tambahin lagi 12.
12 berapa? 97,17 gitu. Jadi udah nambah per 1 meter kubik tuh nambahnya udah cuma dikit-dikit aja gitu. Coba ganti lagi kalau 15 gimana? Ekstrim 15. Nah, 15 pun hanya 98,69. Oke, misalnya penasaran jadi 20. Kalau 20 gimana ya? 20 tuh 99,66. Oke lah, cukup misalnya. Saya anggap ini sudah cukup bagus, berarti di ukuran 20 meter kubik. Ya, karena di sini nggak ada target yang ingin dicapai, bahkan ditanyakan sebenarnya di soal. Kalau kita baca pertanyaannya ya, di soal ada ya. Lalu dari sini, kan semua minyak masuk. Yang di reaktor 1 tuh kan yang bereaksi hanya si asam oleatnya saja. Sedangkan si trigliseridanya bereaksi di reaktor yang kedua, yaitu reaktor transesterifikasi. Boleh juga nih saya namain PFR yang satu tuh adalah misalnya reaktor esterifikasi. Bentar. Nah, yang kedua, berarti sisanya tuh trigliserida yang belum masuk, saya buat namanya reaktor transesterifikasi. Oke, berarti yang masuk apa? Raufame plus lain-lain ya, yaitu di dalam sini ada air terbentuk dan juga di sini ada metanol. Oke, kita akan masuk, berarti yang masuk adalah Raufame 1 ya. Kemudian di sini masukkan delta P-nya 0. Kemudian yang lain-lain nggak usah. Kemudian reaction set-nya kita masukkan yang kedua untuk transesterifikasi. Kemudian kita Ibu, masukkan. maaf Nah, Bu. ya, Kalau di soal itu sebelum masuk ke reaktor esterifikasi itu dipompakan dan dipanaskan dulu, Bu. oke, betul. Nah, di situ kenapa? Karena di transesterifikasi suhunya berapa? 60 derajat Celcius. Iya, oke, betul. Terima kasih koreksinya. Ini kita masukkan dulu sebelum ke sini. Ini nggak jadi ceritanya ya. Kita tambahkan pompa dulu di sini. Tambahkan pompa. Mana? Pompa. Tambahkan apa? Heater ya. Tambahkan heater. Nih, ditambahkan heater atau dipompa. Pakai pompa dulu? Boleh pakai pompa dulu. Berarti ini batal dulu sebentar ya. Ini di delete. Ya, nah ini akan dipompakan. Oke, ada data dipompakan nggak? Tidak Ini ada, Bu. soalnya nggak ada. Boleh pakai pompa, boleh enggak ya. Misalnya kalau saya mau pakai pompa ini, karena dia mau masuk heater ya biasanya memang dipompakan, tergantung posisi heaternya sih. Inletnya misalnya Raufame 1, kemudian outletnya berarti saya mau melanjutkan nomor ya. Nomor yang belum adalah 5. Energinya ini key pump yang keberapa ini? Pompanya udah 2 ya. Key pump 3. Kemudian worksheet-nya kita buat ini ada kenaikan misalnya ya. Kenaikannya 50 aja, berarti ini 250. Ini sudah oke. Suhunya sudah naik sedikit sekali ya, cuma naik berapa? 0,03. Kemudian dari pompa kita masukkan ke heater, yaitu dia nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Berarti masuknya di heater ini nomor 5, keluarannya yaitu nomor 6. Ini heater keberapa? Heater ketiga ya. IH3. Oke, kemudian masukkan worksheet-nya. Misalnya pressure-nya kita samakan 250, suhunya jadi berapa tadi? 60 derajat. Suhunya jadi 60 derajat. Oke. Nah, baru dari sini kita akan masukkan kemana? Ke dalam reaktor ya.
Kita akan masukkan ke dalam reaktor. Oke. Transesterifikasi. Jadi masuknya nomor 6 ya. Nomor 6. Ya, di sini apa yang harus kita input? Yaitu parameter, tadi udah. Kemudian 6 outletnya misalnya adalah raw PAME2. Oke, fatty acid methyl ester yang kedua dari reaksi transesterifikasi, reaction setnya 2. Kemudian kita tinggal memasukkan rating di sini ya. Berlangsung pada samakan suhu dan tekanannya. Kemudian ratingnya kita masukkan. Misalnya volume berapa? Tadi 20 ya. Misalnya di sini volumenya disamakan juga 20 dengan panjangnya juga sama 1. Apa yang terjadi? Ini belum solve. Kenapa? Oh, ini dia. Aktual conversionnya lebih tinggi dari 100%. Nah, kegedean. Karena kalau kita lihat resultnya, ini ada reaksi 4-nya 103,3. Jadi kita ganti lagi nih di sininya. Misalnya, jangan terlalu ekstrim, yaitu 15. Oke, kita lihat. Nah, hasilnya kalau 15 masih besar ya. Masih ada yang lebih dari 100. Kemudian kita ganti lagi menjadi misalnya berapa? 12. Masih enggak? Oh, 12 pun masih ya. Masih sedikit. Oke, sekarang kita ganti lagi menjadi 8 misalnya yang ekstrim. 8. 8 pun ternyata udah turun 4 masih ya. Oh, malah gede lagi. Tadi udah 101. Oke, pelan-pelan. Ini berarti karena ini ngitung. Nanti rumusnya belajar pas di TRK ya. 10. 10-nya ini di 102. Oke, agak aneh. Kemudian kita coba misalnya 11. Nah, 11 dinaikin malah turun ya. 11 itu 101. 11,5. Oke, kita masukin 11,5. Ini berapa? 100 pas. Oh, masih ada 101,8. Tadi sebelumnya berapa? Coba 11,1 ya. Oh, 11,1 malah 101,9. Oke, jadi berapa nih? 12. 12, apakah mau 12? 12 masih 101,8. Kita naikin 13. Turun sedikit malah. Coba 13 tuh berapa tadi? 101,7 ya. Kalau 8 berapa? Tuh 8 malah lebih besar. Agak aneh nih ya. Sekarang saya coba kecilin lagi. Jangan 8 tapi 5. Nah, nggak mau dia kalau 5. Harus yang gede berarti ya. Oke, tadi kan 13 terakhir. 13,5 misalnya. Masih 101,6. Oke. Sekarang kita buat jadi 14. 101,6. 15. Oke, 15 berapa? Wah, turunnya sedikit ya. Kira-kira berapa nih? 18. 101,3. Oke. 20. Tadi 20. Di berapa 20? Oh, malah naik lagi ya. Berarti sudah deket yang tadi tuh. Di berapa tadi? 18 ya? Nah, 18. Turun atau naik? 17,8.
Masih. Oke. 18,8. Malah naik ya. 17,6. Ya. Oke. Ada ide berapa? Harusnya dikecilin ya. 17,2. Berubah nggak? Masih sama ya. 17,2. Kira-kira berapa? 17. Ya, 17 malah 101,4. Oke, cobain 16. Masih ya. Berapa, ada ide lagi? 15. Kalau panjangnya yang dirubah bagaimana, Bu? Panjangnya boleh dicoba. Ini malah naik ya di angka berapa tadi ini? Di angka 15. Oke. 15. Panjangnya misalnya jadi lebih pendek 0,5. Apa yang terjadi? Tidak merubah ya. Oke. Harusnya merubah karena volumenya tetap. Jadi ini nggak merubah sih kalau panjangnya. Karena yang dilihat adalah ukuran reaktor. Harusnya nggak akan berubah. Jadi kalaupun ininya mau jadi 1,5, paling diameternya yang berubah. Maka di sini juga tuh tidak berubah ya. Tidak akan berubah. Karena yang dihitung adalah by volume. Nah, oke, kita coba pelan-pelan di sini di 14,8. Malah 1,8. Oh, ternyata ini oke nih. Nggak boleh gede-gede ternyata. Ini berapa nih? 1,8 ya? 1,8 saja. Tapi reaksi yang keduanya terlalu kecil untuk yang tripalmitin. Tapi nggak masalah. Ini tidak menyalahi aturan ya. Coba kalau saya ini naikin sedikit dari 1,8 jadi 2. Oke, ini naik. Jadi 3. Juga masih oke. Ininya naik. Ya. Oke, karena tadi dari angka berapa tadi terakhir saya? Misalnya ini 4. Nah, 4 udah nggak mau ya. Kembali ke 3. Ketiga masih oke, 3,5. Nggak mau. 3,1. Oke, nah 3,1 masih oke. Tuh, reaksi duanya emang lebih kecil untuk tripalmitin. Kenapa? Kalau triolein itu reaksinya rangkap. Jadi ada 2 rangkap sama kayak trilinolein itu rangkapnya ada 3. Makanya lebih cepat. Kalau palmitin di 60 mungkin dia lebih lambat karena dia lebih kompak, lebih padat si struktur molekulnya. Makanya ini cuma kecil. Coba kita naikin lagi sedikit di 3,2. Masih oke, masih boleh. Naiknya juga cuma dikit ya. Di 3,3. Nah, ini pun masih oke. Sudah, saya di 3,3 aja nilainya ini. Nah, sekarang kita lihat di sini di worksheet. Lihat di sini raw fame-nya, temperaturnya naik lumayan jauh. Ini tekanannya, kemudian kita lihat composition. Nah, di sini bukan hanya oleic acid-nya habis ya. Di sini habis, ini juga trioleinnya jauh berkurang karena konversinya juga besar. Ini metanol, kemudian nah ini juga cukup lumayan nih udah pada habis ya. Baru sisanya ini masih raw, kenapa masih ada air?
ada metanol, kemudian masih ada gliserol. Jadi perlu kita pisahkan. Pakai apa katanya dipisahkan ya? Komponen splitter. Pakai komponen splitter. Komponen splitter ini mirip dengan seperti memisahkan berdasarkan komponen splitter. Memisahkan berdasarkan TBP atau temperatur boiling point atau berdasarkan kita split aja fraksinya. Nah, ini sekarang kita buat ya. Pernyataannya apa yang ada di soal mengenai komponen splitter? Kita baca pernyataannya apa? Ini ya. Apa yang dipisahkan di komponen splitter? Ada yang bisa bantu jawab? Yang dipisahkan di komponen splitter apa? Apa yang dipisahkan? Ayo. Gliserol dan minyak biji alpukat. Ya, gliserol dan minyak biji alpukatnya kemana? Di bottom, sisanya jadi overhead. Oke, sisanya jadi overhead. Oke. Ya, kita akan lihat di sini. Karena gliserol ini ya, gliserol dan sisa minyak biji alpukat. Nah, ini akan dipisahkan dan dia berat ya. Berat, maka dia akan masuk ke mana? Masuk ke bottom. Nah, ini dia akan masuknya ke bottom. Akan masuk ke bottom, sisanya ke atas semua. Oke, lalu dari sini akan masuk ke mana? Produk overhead masuk ke kemana? Unit distilasi berapa tahap? 2 tahap. 2 tahap. 2 tahap. Jadi unit distilasinya 2 tahap setelah ini ya. Ini saya stop share dulu. Saya kembalikan ke sini. Maka ini komponen splitter. Kemudian caranya adalah begini, bisa dilihat. Oke, berarti yang masuknya apa? Raw Fame 2 ya. Kemudian overheadnya yaitu ini menjadi raw Fame 3. Yang bawah adalah waste oil misalnya. Waste oil tuh yang oily lah, yaitu gliserol dan juga minyak sisa yang tidak bereaksi. Lalu ke parameter, nah di sini, oke kita kosongkan dulu. Di bagian split, berarti yang waste oil kan ke bawah ya, raw Fame 3 kan ke atas. Kita pengen siapa yang ke bottom? Gliserol ya? Ini kita Minyak tulis alpukat dan gliserol. gliserol dan sisa minyak. Minyaknya apa aja? Triolein ya. Kemudian oleic acid juga masuk. Kemudian berarti si metanolnya 0, jangan ikut ke bawah. Metil oleatnya jangan ikut ke bawah. H2O-nya juga, kemudian ini juga, ini juga. Nah, minyaknya ini. Jadi minyaknya ada 4 kan? Ada tripalmutin, triolein, kemudian gliserol, lalu triolein dan juga oleic acid. Berarti ini yang kita masukkan. Kemudian ada data apa lagi? Apakah ada data lagi? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Oke, lalu kita masukkan saja di worksheet. Misalnya kondisinya disamakan saja. Misalnya ini 250 tekanannya. Kemudian ini juga di tekanan 250. Kemudian temperaturnya kita ikuti di 119,5. Nah, raw Fame 3-nya ke atas di yang sama. Ini lebih rendah keluarnya suhunya ya. Kita lihat lagi di bagian composition, berarti apakah sudah terpisah dengan baik? Ya, lumayan di sini. Triolein
ini oleic acid, ini gliserol, kemudian tripalmitin. Udah kebawa semua ya? Ada nggak yang kebawa ke atas? 2, gliserol, nggak ada ya? Nggak banyak yang kebawa ke atas. Oke, ini sudah jadi. Bisa yang ini? Ada yang mau ditanyakan untuk yang bagian sini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, tidak ada. Kita lanjut ya. Akan masuk ke unit distilasi. Nah, di bagian unit distilasi, apakah ada yang bisa ada data-datanya? Ada nggak? Keywordnya di sini apa? Ini ya, light key dan heavy key-nya. Light key-nya adalah, ini mulai dengan unit distilasi 1 dulu ya. Pada unit distilasi 1, light key-nya apa? Air ya. Ini light key-nya air. Kemudian heavy key-nya, pembatasnya yaitu metil palmitat. Ini berdasarkan titik didih nih. Ini heavy key-nya metil palmitat. Sedangkan umpan pada unit distilasi 2 apa? Nah, jadi sebenarnya nomor unit distilasi 1 tujuannya memisahkan apa? Memisahkan? Memisahkan apa di sini? Metanol dan air, Bu. Etanol dan airnya mau dipisahkan. Kalau unit distilasi 2? Memisahkan biodiesel dari air. Sisa-sisa airnya dengan tujuan targetnya ini. Minimum biodieselnya itu 96%. Ini tujuan akhirnya harus dapat ini. Ya, harus dapat ini di produk akhir. Karena ini adalah standar SNI biodiesel. Standar SNI biodiesel itu kandungan biodieselnya minimum 96%. Nah, kemudian ada data lagi nggak? Nggak ada. Langsung masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya justru berapa jumlah tray dan rasio reflux pada unit distilasi 1 dan 2. Jadi kalau cuma ada data ini berarti kita harus gimana? Untuk distilasinya. Pakai shortcut column. Iya, betul. Kita coba pakai shortcut kolom dulu ya. Oke, kita buat dulu untuk yang pertama. Pakai shortcut kolom. Berarti yaitu sih yang masuk ke dalam shortcut kolom adalah siapa? FM3. Apa? Row FM3. Row FM3 ya. Kalau ininya kan udah mau dibuang yang bawah. Bukan dibuang sih, bisa dibalikin lagi. Nah, kita akan masuk sini ya. Shortcut kolom dibuka. Terus yang masuk inletnya berarti adalah raw PAME3. Kemudian di sini kita masukkan apa datanya? Misalnya ini key kondensatu ya. Kemudian ini misalnya D1-nya. Ini B1, soalnya nanti ada 2 reboiler datinya key rep 1. Oke, kemudian kita masukkan apa lagi di sini? Light key in the bottom-nya tadi di soal apa? Apa yang menjadi light key in the bottom? Air. Air, betul. Light key in the bottom-nya air yaitu H2O. Kemudian ada angkanya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi misalnya bebas aja kita masukkan 0,00000 sampai berapa nih paling banyak? 3 gitu ya. 1. Terus kalau heavy key-nya siapa? Metil palmitat. Metil palmitat. Oke, ini misalnya ini disamakan 0,0001. Oke, kemudian kondenser pressure-nya misalnya berapa? Anggap saja tadi sekitar 250 bar ya. Ini samain aja 250
250 kPa tadi ya. Ini juga 250. Apa katanya tadi? Oke, nanti dulu. Terus, apa lagi? Kita masukkan eksternal reflux rasionya. Kemarin sebagai contoh berapa? Kalau nggak tahu misalnya 1 gitu kita masukkan. Oh, malah jadi less than 0 katanya ya. Ininya reboiler pressure-nya kurang. Misalnya ini kita masukkan menjadi 350. Oke, ininya nggak mau. Ininya kita masukkan 0,2 dulu. Oke. Kenapa dia nggak mau? Oh, oh, oke, Rofamenya masuknya di suhu 119 ya. 119 di tekanan 250. Oke. Ya. Not solved. Oh, berarti kita harus masukin apa nih? Ada yang punya ide? Ada? Misalnya ini kita naikin 400. Nggak mau. Atau kita turunin jadi 250 tadi mau nggak? Oke ya, dia nggak komen reflux rasio lagi. Iya. Oke, terus apalagi yang belum? Udah, misalnya di sininya ada lagi nggak yang harus kita input? Masih not solved? Ganti misalnya 0,5 minimum reflux rasionya less than 0. Oke. Berarti ini 0,01 misalnya. Juga masih nggak mau. Oke, ini ganti menjadi berapa? 400. Nggak mau ya. Gimana? Ada yang punya ide untuk ini? Ayo, silahkan. Ini biar nggak sama saya terus. Silahkan. Gimana kira-kira harusnya? Gimana? Supaya bisa dapat unit distilasinya. Harus kayak gimana? Nggak ada jawaban nih. Lagi pada tidur siang atau gimana? Ayo, kira-kira apa? Ada yang punya ide? Ayo, silahkan. Apa kira-kira? Ayo, silahkan. Air sama metil palmitat ya. Bener nggak itu air sama metil palmitat?
Ayo, silahkan. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Waduh, halo, masih hadir di sini atau udah pada bobo siang? Ayo. Waduh, apa udah pada bubar nih? Halo, masih hadir? Hadir, Bu. Masih Bu, hadir Bu. Iya, gimana idenya? Gak tahu, Bu. Saya dari kemarin nge-stuck di situ gak maju-maju. Oh, oke. Iya, Teman saya ada yang hijau Bu. oke. Baik, jadi gimana dong? Icaci udah hijau. Oke, ya kita bisa dengan cara misalnya kita ubah kondisinya. Tapi untuk komponen splitternya udah ya, bisa. Bisa, Bu. Komponen splitternya bisa ya. Oke, baik. Ya, kita akan lihat di sini. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Sudah, ya? Nah, kalau di soal itu disampaikan light key-nya yang ingin terpisah pada distilasi 1, metanol dan air dipisahkan sebagai distilat. Jadi metanol dan air yang dipisahkan sebagai distilat ya. Ini kayaknya ada yang salah nih. Mana? File saya sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Ibu. Sudah Bu. sudah Bu. ISIS-nya kan? Nah, di sini saya cek dulu untuk komponen splitter. Harusnya dia nggak ada perubahan suhu. Soalnya di sini worksheet-nya keluarannya itu raw fame satunya di 119 ya. Ininya raw fame 3-nya di 119. Kita lihat dulu. Yang masuk di sini, oke, 119. Suhunya naik ya. Padahal kan yang masuk tuh 6 ya. Tekanannya sekian. Mhm. Oke, kita akan lihat di sini. Aha. Oh, void fraction-nya 1. Oke, harusnya di sini suhunya tuh terlalu tinggi di sini ya. Sebentar, bagaimana? Apakah ada ide atau tidak di sini? Nggak ada, Bu. Stuck, gitu ya. Oke, harusnya dia suhunya nggak boleh naik sih. Harusnya kita jaga di kondisi yang kita inginkan tadi. Oke, secara ukuran ya. Baik, kita akan lihat dulu. Nah, ini di reaktor suhunya harusnya jangan naik terlalu besar di sini. Kita cek sebentar di rating ya. Kalau ininya di delete, lalu ininya nggak keluar. Nih kalau bisa suhunya tetap nih di 60 reaksinya nggak naik.
Nah, ini kita kembalikan. Harusnya ininya juga sama. Nggak berubah, walaupun dia tambah panas ya. Ini saya coba, dimensinya saya ganti dulu. Ini saya kembalikan ke 1. Oke, di sini unconsistency error. Kenapa? Oh, dihitungkan sama dia katanya jadinya 119. Ngotot ya 119. Oke, baik. Misalnya ini saya turunkan menjadi 2 saja. Oh, ini masih hold ya. Oke, tetap pengen turun sedikit nih. Suhunya menjadi 118. Naiknya terlalu besar ya. Baik. Ini saya coba hilangkan dulu lagi. Supaya nggak terlalu panas. Tadi itu terlalu panas reaksinya. Oke, sabar ya. Ya, ini saya kembalikan. Kita lihat 118 ya hasil masuk sininya 118. Saya coba di komponen splitternya coba kita kembalikan suhunya. Temperaturnya kita masukkan saja di 60, mau nggak gitu? Wah, oke. Ini mau temperaturnya 60 dengan splitnya masih sesuai yang diinginkan. Oke lah, supaya nggak terlalu panas, ini saya turunkan dulu menjadi seperti ini. Kemudian, ini bisa ngikutin ya? Bisa ngikutin nggak? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Lalu kemudian yang ini kita lihat di bagian sini. Nah, ini kan yang ingin dipisahkan kan H2O. H2O sama siapa? Metanol itu ke atas ya. H2O sama metanol ke atas. Kayaknya tekanannya terlalu besar. Coba kita set 100 aja. Kemudian yang ininya misalnya juga 120 misalnya. Ya, ininya berapa? Ininya coba 0,1. Oke, apa yang terjadi? Tetap not solve ya? Oke, baik. Jadi ini yang light key in the bottom, yang ke bawahnya air. Heavy key in the distillate. Ya, tetap tidak mau. Oke. Oke, karena saya pakainya di reaktor PFR. Ada yang nyobain pakai reaktor CSTR nggak? Yang kemarin saya pakai CSTR sih. Kalau CSTR nggak terlalu problem. Ada yang pakai CSTR? Agak susah ya dengan kondisinya karena suhunya terlalu tinggi. Ini saya kembali lagi ke sini. Oke. Oke, ininya saya naikin aja jadi 0,8 juga deh. Enggak mau. Ini ke bawahnya terlalu kecil. Misalnya. Oke, kita masukkan. Oke. Nah, ini kan fasanya liquid nih kalau 60 derajat. Kemudian tekanannya 250.
Sekarang kalau tekanannya turun, ada drop di sini. Ininya didistilat berarti titik didihnya metanol berapa? 78 ya. Oke, gimana kira-kira kalau kayak gini? Ada yang punya ide? Oke, kita buat light key sama heavy key-nya aja diganti ya. Light key-nya menjadi yang metanol, heavy key-nya yang bisa ke bawah itu si H2O. Kita coba seperti itu ya. Kita lihat di sini. Parameter ininya adalah metanol. Ininya diganti yang ke bawah di distilat adalah H2O. Oke. Ya, ini saya kurangin lagi kalau 0,01 mau nggak? Karena kalau metil palmitat dia nggak mau. Bisa? Halo? Nah, berarti kita akan masukkan di sini data-datanya ya. Data-datanya supaya ini bisa. Kenapa? Karena pada kondisi tersebut nggak mungkin sih metil palmitat ternyata ke bawah. Nah, itu yang jadi sedikit problem. Oke, lalu kita punya data ini ya. Berarti jumlah tray-nya berapa di sini? 19. 19 ini udah include dengan reboiler ya. Lalu kita akan buat nanti supaya bisa kita lihat model yang terbentuknya seperti apa. Oke, kita akan buat si distillation kolomnya. Ya, distillation kolomnya kita buat di sini. Yaitu, mana tadi? Ya, lalu sini saya akan buat model palet distillation kolom. Terus masuknya, yang masuk berarti adalah apa? Raw Fame 3 ya. Oke, tadi berapa jumlah stage-nya? 19, berarti yang dimasukkan ke sini berapa? 18 ya, karena termasuk reboiler, berarti ini kira-kira masuknya tuh dari tengah-tengah, yaitu nomor 9. Kita buat kondenser total saja karena tidak diketahui. Ininya Q konden ya. Q1, Q konden 2 ya. Kemudian di sini overhead-nya adalah apa? Overhead-nya adalah D2, tadi soalnya D1, ini B2. Kemudian reboilernya menjadi Q-rep 2. Oke, dia top down, baru next. Maka kita akan masukkan ini next. Kemudian di sini condenser pressure-nya berapa? Tadi berapa? Tadi berapa masih ingat? Jor. Ayo, tadi berapa? Berapa condenser pressure? Duh, lupa. 100 ya? Ya enggak.
Kita masukkan dulu ya. Berapa tadi condenser pressure-nya? 100, Bu. 100 ya? 100, Bu. Iya, Bu. Bener kan? Bener ya, 100. Mana dia tadi? Oke, ini kita masukkan di kondenser itu 100. Di reboiler berapa? 110 ya? 110. Kemudian kita next dulu. Berapa temperatur kondensor? Tadi 64,29. Kemudian reboilernya berapa? 153,4 ya. Reflux rasionya tadi jadi berapa? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak datanya? Oke, kita done dulu saja. Dan kemudian dia konvergen nggak? Unconvergen. Lalu kita perlu memasukkan data. Oke, kira-kira data apa yang mau kita masukkan? Lihat lagi di sini ya. Di sini ini kondenser tuh, temperatur kondenser, temperatur di boiler. Lalu di sini ada jumlah tray-nya. Lalu kemudian di sini ada data apa lagi di sini? Oh, 120 tadi reboiler datinya, reflux rasionya di sini 0,8. Kita ikutin 0,8 ya. Oke, ini kita akan masukkan reflux rasionya, yaitu di sini reflux rasionya 0,8. Oke, distillate rate-nya ada datanya nggak distillate rate? Kira-kira berapa distillate rate-nya? Kita lihat di sini molar flow raw fame-nya 6.000. 6.448 kan? Sedangkan yang pengen masuk ke D2 apa tadi? Hanya metanol dan air ya? Nah, itu kita perkirakan kalau hanya metanol dan air itu berapa? Kita lihat di raw fame di sini. Kita lihat di sini, kemudian ininya kita besarkan ya. Kemudian lihat composition-nya, kita ganti basisnya, mol flow. Oke, lihat berapa jumlah metanol sama air? Sekitar berapa tuh? Berapa? Halo, masih ada? Berapa jumlah metanol sama air? Masih itu, Bu. Berapa? 3.500 ya, sekitar 3.550. Oke, kita anggap saja di sini masukin 3.500. Maka kita akan input di sini distillate rate-nya 3.500. Anggap aja 3.500. Kemudian kita akan run. Masih solving ya? Masih ngitung. Enggak mau. Oke. Oke, dia unconvergent. Lalu kemudian berapa current value-nya? Kalian lihat di sini berapa current value-nya? 3.190. Ya, sekitar 3.200. Ini kita riset. Kita ikutin aja nilai ini. Berapa tadi? 3.189 ya? Anggap saja Iya, Bu. 3.189.
itu 98 kalau nggak salah ya. 89 apa 98? 98. 98. Nah, ini kita coba kita run lagi. Itu caranya ya, aku cobain lagi. Masih menunggu. Nggak mau dia ya. Malah 3282. Oke, kita reset lagi. 32. Ya, harusnya ini udah deket. Run lagi. Soalnya tadi di sekitar 3.500-an. Kita lihat berapa kemampuannya untuk melakukan memisahkan metanol dan juga si biodiesel. Metanol dan air, sorry. Wah, ntar lagi udah jam 3. Oke, nggak mau nih. Kurang bawah, jadi saya coba reset 3276. Ini saya ambil 3276 ya. Kita lihat nanti selisihnya berapa. Kita run lagi. Cobain juga ya. Oke, masih nggak mau ya? Padahal udah sama nilainya nih. Ini kira-kira bagaimana? 3276 harusnya sih udah oke sama 0,8. Ini saya coba masukkan dulu. Oke, ini tekanannya yaitu ini ya, temperatur. Oke. Oke. Ya, nah di sini saya coba riset. Ini coba riset, kemudian ininya saya delete dulu, saya riset lagi, terus saya masukkan 0,8, sama di sini 3270 coba. Nah, dia sedang menghitung.
Belum mau ya? Oke, 3277. Tadi 76. Reset. Coba apa terlalu jauh? Ini saya mau ganti dulu. Reset. Ini saya ganti ya. Jadi 2500. Jangan terlalu gede-gede. Ada yang udah berhasil nggak? Oh, ini terakhir nih 3276 sebenarnya. Oke ya. Oke, unconvergent. Tuh malah jadi 2936. Kadang emang kayak gitu untuk iterasi ini. Oke, saya mau coba ikut yang ini 2936 karena kalau yang 3200 tadi terlalu dekat dengan fullnya. Ini aja ya. 2936. 2935. Enter. Saya hapus reset ininya. Tuh, tadi reflux rasionya di 0,8. Oke, kita run lagi. Bisa lihat di situ current value-nya dia di 3000 naik masih naik di 3300. Oke, di 3300 ya mintanya ya. Malah naik. Ternyata lebih dekat ke yang tadi yang pertama. Yang pertama masih ingat nggak berapa? Masih ingat nggak berapa tadi isi rate-nya? Di 3370-an kalau nggak salah. Kita coba di 3370 ya. Oke. Oh, waktunya sudah habis. Nah, nyoba ini dulu. Oke, di 3200. Ini masih solving. Di sekitar angka ini kayaknya udah deket. 3271. Oke, bisa. Berapa tadi angkanya? Masih ingat? 3271, Bu. 3271 ya. Banyak soalnya ini senyawanya.
Oh, harusnya udah dekat. Hmm, masih nggak mau padahal udah deket ya. Ganti dulu 3.277. Hmm, udah deket. Tetap nggak mau. Oke, 3.276. Nah, karena nggak ada data memang jadinya agak nyoba-nyoba ya. Oke, ini angkanya udah deket banget. Tapi malah masih belum mau ya. Hmm, ya, harusnya udah oke nih. 3.276 saya lihat dulu. Oke.
Oke, ini berhubung masih unconvergen, padahal ini angkanya sudah oke, sudah dekat. Jadi sebenarnya harus dicoba lagi. Cuman waktunya sudah habis. Paling kalian coba sendiri ya. Bisa? Bisa, A- Bu. Atau tetap mau ketemu lagi? Bisa ya, coba sendiri ya. Bisa nggak? Bisa ya, trial and error sendiri. Nanti kalian coba lagi, trial and error sendiri untuk 2 distilasi terakhir. Sampai dia bisa dapat oke. Kemudian dicoba di angka yang bisa mendekati. Sebenarnya persyaratannya hanya 96% saja sih. Tadi mungkin tingkat light key in the bottom juga heavy key in the distillate-nya bisa dikurangin juga bisa. Tadi emang terlalu kecil, kalau digedein lagi rasanya pas iterasinya nanti jadi akan berhasil. Ya, jadi nanti silakan kalian coba. Lalu kemudian untuk ujiannya adalah hari apa tadi? Hari Senin tanggal tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Ujiannya hari Senin tanggal 14. Kemudian ujiannya itu sendiri-sendiri dulu di kelas untuk memahami kasusnya. Nanti kalian akan menuliskan harus mengerjakan apa. Karena saya ingin tahu pemahaman kalian sejauh apa secara individu. Lalu proyeknya dikerjakan. Dari setelah itu sampai sekitaran sore itu berdua mengerjakan proyeknya. Reportnya sendiri-sendiri. Oke? Silakan. Ada pertanyaan? Nanti saya rewind lagi di grup PJ-nya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada, Bu. Cukup. Tidak ada, Rena. Oke, yang lain apakah ada? Oke, Diki silakan. Suaranya nggak kedengeran, Diki. Ini saya kayaknya ininya terlalu kecil ya untuk laptop ini. Kenapa, Diki? Untuk tugas ini dilaporin juga, Bu. Iya dong, ada reportnya. Baik. Ada reportnya kan tinggal 2 distilasi lagi ya. Ya, yang tanggal 5 tadi dikumpulkannya tanggal 5 di e-learning. Ya, Bu. Makasih. Sama-sama. Ada lagi? Ibu mau tanya untuk report yang tugas ini berdua atau masing-masing, Bu? Kalau ini sendiri-sendiri. Yang berdua itu hanya nanti saja pas lagi UTS. Oh, baik. Sorry, Terima kasih. UTS pun reportnya sendiri-sendiri. Reportnya sendiri-sendiri. Yang mengerjakan bersama itu adalah, yang berdua itu adalah HISIS-nya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi. Jadi nanti masuk kelas dulu seperti biasa, nerima lembar soal. Nerima lembar soal itu per orang ya, per individu. Kemudian dari nerima lembar soal, tuliskan jawabannya dulu di kertas jawaban. Lalu kemudian mengerjakan proyek ya sampai sore. Karena hari Senin tanggal 14 tuh satu-satunya hanya komputasi aja. Supaya tadinya saya mau ngerjakan proyeknya Jumat Sabtu, tapi biar kalian istirahat aja di weekend ya. Habis selesai UTS di minggu pertama itu. Baru nanti Senin mengerjakannya mudah-mudahan sih bisa lebih fresh. Sudah? Tidak ada lagi? Sudah? Sip ya, aman ya, udah ya, nggak ada lagi ya? Nggak ada. 2B ada yang mau tanya? Novan? Atau siapa? Ada yang mau tanya 2B? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Nggak ada. Yang perempuan nggak ada yang mau tanya?
Masita atau siapa nih? Isma? Nggak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu pas UTS. Selamat Idul Fitri untuk yang merayakan. Semoga bisa selesai sebelum liburan. Jadi 29 udah pada ngumpulin nih. Diselesaikan. Jadi liburannya aman, tentram, sentosa, damai sejahtera ya. Terima kasih. Selamat sore. Oke, silahkan boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Sama-sama. Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Recording stopped. Sama-sama.